Bertemu kembali dengan saya di channel Inspirasi 70. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal dari materi Momentum Impuls kelas 11 dengan judul Soal dan Solusi Tumbukan Peluru dengan Bandul. Baik, mari kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Sebutir peluru bermasa 50 gram bergerak ke arah bandul yang bermasa 500 gram dan tergantung dengan tali yang panjangnya 2 meter. Kita perhatikan gambarnya yang ini. Kemudian pertanyaannya adalah, besar kecepatan minimum yang harus dimiliki oleh peluru sehingga bandul dapat melakukan satu kali gerakan melingkar penuh adalah, kita buat penyelesaian soal ini. Dari keterangan soal, kita bisa menuliskan sebagai berikut, di mana massa peluru MP sama dengan 50 gram, kita ubah ke dalam satuan kilogram sama dengan 0,05 kilogram. Kemudian massa bandul MB sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Kemudian panjang tali L itu nanti akan berfungsi sebagai jari-jari lintasan sama dengan 2 meter. Dan jenis tumbukan antara peluru dengan bandul kita anggap tumbukan yang tidak lenting yang disebut juga dengan tumbukan yang non-elastik. Kalau kita perhatikan pertanyaannya adalah kecepatan minimum yang harus dimiliki oleh peluru sehingga bandul dan peluru dapat melakukan satu kali gerakan melingkar. Di mana syarat agar peluru dan bandul dapat bergerak melingkar penuh adalah sebagai berikut. Di mana tegangan tali T di titik tertinggi yang dimiliki oleh peluru dan bandul itu harus sama dengan 0. Kita perhatikan posisi peluru dan bandul ketika berada di titik tertinggi sebagai berikut. Ini gambarnya. Kemudian kita misalkan ada dua titik. Titik terendah itu sama dengan titik A dan di titik tertinggi kita misalkan sama dengan titik B. Selanjutnya mari kita menguraikan gaya-gaya yang bekerja ketika berada di titik tertinggi. Yang pertama adalah gaya berat W. Selanjutnya adalah gaya tegangan tali T, seperti ini. Nah, kemudian kita berlakukan sigma gaya radial itu harus sama dengan gaya sentripetal Fs. Di mana untuk tanda-tanda daripada gaya-gaya itu ada aturannya. Sebagai berikut, di mana gaya-gaya yang mengarah ke pusat lintasan itu harus bertanda positif. Sehingga untuk sigma gaya radialnya adalah penjumlahan antara gaya berat W ditambah dengan tegangan tali itu harus sama dengan gaya sentripetal yang dirumuskan dengan mVb kuadrat dibagi dengan R. Di mana jari-jari lintasan di sini itu sama dengan panjang tali atau panjang bandul L. Kemudian W kita terjemahkan sama dengan M dikali G. Selanjutnya kita gunakan T harus sama dengan 0 sama dengan mVb kuadrat dibagi dengan R. Kita perhatikan di ruas kiri dan di ruas kanan ada M. Ini bisa kita habiskan seperti ini. Sehingga dari persamaan ini kita bisa menentukan persamaan dari Vb kuadrat itu akan sama dengan G dikali L. Selanjutnya ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita perhatikan langkah yang selanjutnya, yaitu menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Di mana energi mekanik di titik A itu harus sama dengan energi mekanik di titik B, di mana kita pilih titik acuan adalah titik A, sehingga ketinggian titik A itu harus sama dengan 0. Kemudian energi mekanik itu adalah penjumlahan daripada energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya di titik A harus sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik ketika berada di titik B. Kemudian karena titik A sebagai titik acuan, maka energi potensial di titik A itu sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan energi kinetik di titik A sama dengan setengah mVa kuadrat akan sama dengan energi potensial di titik B itu sama dengan mgh, di mana H sama dengan 2 kali panjang tali ya. Ditambah dengan energi kinetik di titik B sama dengan setengah mVb kuadrat. Kemudian
massa yang ada di kiri dan di kanan kita habiskan terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya, kedua ruas ini kita kalikan dengan 2, sehingga persamaan ini menjadi VA kuadrat itu akan sama dengan 4GL ditambah dengan VB kuadrat. Pada persamaan sebelumnya, kita sudah memperoleh di mana VB kuadrat itu sama dengan GL. Sehingga VA kuadrat sama dengan 4GL ditambah dengan GL akan sama dengan 5GL. Maka VA akan sama dengan akar dari 5GL dan ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum antara peluru dan bandul. Di mana persamaan hukum kekekalan momentum peluru dan bandul adalah sebagai berikut. MP dikali VP ditambah dengan MB dikali VB akan sama dengan, nah di ruas kanan karena tumbukannya adalah tumbukan yang tak lenting, maka kecepatan peluru dan bandul itu akan sama. Sehingga ruas kanan bisa kita tuliskan MP ditambah dengan MB dikalikan dengan V aksen. Di mana V aksen ini adalah kecepatan peluru dan bandul setelah bertumbukan. Selanjutnya, mula-mula bandul itu adalah dalam keadaan diam, ya, sehingga kecepatan VB itu kita buat sama dengan 0. Dan V aksen, ya, itu akan sama dengan kecepatan VA pada persamaan yang kedua ini, ya. Di mana VA akan sama dengan akar 5GL, kita masukkan nilai G dan L ke persamaan ini, sehingga kita peroleh akar dari 5 dikali 10 dikali 2, ini akan sama dengan akar 100, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya nilai VB yang sama dengan 0 dan nilai VA atau V aksen yang sama dengan 10 meter per sekon kita masukkan ke persamaan ini, sehingga kita akan memperoleh 0,05 dikali VP ditambah dengan 0 itu akan sama dengan 0,05 ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan 10. Kemudian 0,05 VB itu akan sama dengan 0,55 dikalikan dengan 10, sehingga kita akan memperoleh VB sama dengan 5,5 dibagi dengan 0,05, maka hasilnya akan sama dengan VB sama dengan 110 meter per sekon. Maka kecepatan peluru harus bergerak dengan paling sedikit 110 meter per sekon agar peluru dan bandul setelah tumbukan dapat melakukan satu kali gerakan melingkar penuh. Demikian pembelajaran kita kali ini membahas soal tumbukan antara peluru dengan bandul. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya dan tetap semangat.